Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini kita dari kelompok 7, mata kuliah pemrograman objek akan mengerjakan tugas praktikum 2, kelas dan konstruktor. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya perkenalkan saya Doni Saputra dan teman Saya Gading Aditya Chandra. Saya Lailatul Iklimah. Oke, mungkin masuk ke pembahasannya saja. Kita di modul 2, kelas dan konstruktor. Untuk tugasnya yaitu tugas praktikum 2.4, yaitu melanjutkan tugas praktikum pada subbab 1.4 yang sudah kita kerjakan kemarin dengan menambahkan default constructor pada kelas mahasiswa dengan ketentuan dapat menginisiasi data, nama lengkap, NIM, prodi, dan tahun masuk angkatan, dan menambahkan name konstruktor dengan ketentuan mahasiswa TRPL, mahasiswa TRK, dan mahasiswa BSD dengan format NIM 12 digit yang berlaku bagi masing-masing prodi, dengan TRPL digit 5-9 dengan kode 58302, TRK digit 5-9 5 digit harus berkode 56301, BSD dengan digit 61316. Selanjutnya ada kelas dosen, sama dengan default constructor dan name constructor dengan ketentuan name constructor dosen luar biasa, dosen TRPL, dosen TRK, dan dosen BSD. Mungkin itu sedikit penjelasan tugasnya, ketentuannya. Selanjutnya lanjut ke Visual Studio Code. Oke, ini sudah di aplikasi VS Code-nya, dan saya sudah membuat file bernama praktikum2.dart terletak di folder bin dengan kelas mahasiswa, ya, seperti kemarin kelas mahasiswa, dan string nama lengkap. Ini apa ya namanya ya? Boleh bertipe boleh nullable. Oh ya, nullable. Selanjutnya ada string name, string prodi, dan integer angkatan. Selanjutnya ada konstruktor utama mahasiswa dengan nama lengkap bertipe data string, name bertipe data string, dan prodi bertipe data string, angkatan bertipe data integer. Dan this name tidak valid. Lanjut ya. Oke, saya ulangi. Mahasiswa bertipe data string, nullable, nama lengkap. Name bertipe data string, nullable. Prodi bertipe data string, nullable. Angkatan bertipe data integer, nullable. This name tidak valid. Baris ini menandakan nilai default, penanda bahwa NIM dianggap tidak valid sebelum dicek. Setelah itu ada baris pengecekan di sini. If atau jika NIM tidak sama dengan 0 dan NIM panjang sama dengan 12. Selanjutnya cek NIM tipe data string sama dengan NIM substring 4-9, baris 4-9. Selanjutnya if cek NIM 58302, ini ketentuan dari prodi TRPL. Cek NIM 58301 dari prodi
TRK. Cek lanjutnya, cek NIM 61316 dari prodi PSD. Lanjutnya disnim, nama lengkap sama dengan nama lengkap. Disnim NIM sama dengan NIM. Disprodi sama dengan prodi. Disangkatan sama dengan angkatan. Selanjutnya ada konstruktor TRPL. Dilanjutkan oleh teman saya Gading Aditya Chandra. Silahkan. Oke, instruksi untuk konstruktor TRPL masih saya yang menjelaskan. Selanjutnya ada konstruktor mahasiswa TRPL dengan tipe data string no label nama lengkap sama string no label NIM integer no label angkatan. Disnim tidak valid sebelum dicek. Selanjutnya ada fungsi atau metode untuk mengecek NIM tidak sama dengan 0 dan panjang NIM sama dengan 12 sesuai dengan ketentuan tadi. Ini ada string check NIM substring 4 sampai 9 dengan ketentuan check NIM 58302 nama lengkap NIM dan prodi TRPL angkatan sama dengan angkatan. Nah, ini fungsi buat ngecek bahwasannya nanti jika ada data dengan NIM 58302 dari baris 4 sampai 9 itu merupakan atau termasuk prodi TRPL. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada konstruktor TRK sama nama lengkap NIM dan angkatan dengan fungsi pengecekan cek NIM 58301 sama pada baris 4 dan sampai 9. Ya, baris 4. Dari karakter 5 sampai 9. Nanti akan ada, saya spill dulu ya. Nanti kayak gini, ada 12 digit NIM dan dimana baris 5 sampai 9 itu harus 58301 untuk masuk ke konstruktor TRK seperti itu. Selanjutnya ada konstruktor BSD sama dengan nama lengkap bertipe data string, NIM bertipe data string, angkatan bertipe data integer. Dengan fungsi if sama NIM tidak sama dengan 0 dan panjang NIM sama dengan 12. String check NIM substring 4 sampai 9, karakter 4 sampai 9. Check NIM 61316 sama nama lengkap NIM, prodi, BSD, angkatan. Oke, selanjutnya ada metode informasi mahasiswa yang memeriksa, fungsinya untuk memeriksa NIM ini tidak valid jika tidak sesuai dengan konstruktor yang sudah ditentukan. If NIM sama dengan tidak valid, maka print akan mencetak informasi tidak valid. Jika tidak, jika tidak ini kalau sudah sesuai dengan konstruktor yang sudah ditentukan, maka akan mencetak nama lengkap, NIM, prodi, dan angkatan. Jika sudah sesuai dengan konstruktor yang sudah ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya ada kelas dosen, akan dijelaskan oleh teman saya Gading Aditya Chandra. Saya akan menjelaskan penjelasan tentang kelas dosen. Untuk yang pertama yaitu variabel dosen itu sendiri, yaitu string
nama lengkap, string NIDN, dan string prodi home base. Kenapa ada tanda tanya di situ? Karena variabel-variabel tersebut itu bisa bernilai kosong atau 0. Nah, untuk konstruktor utamanya itu dosen, nama, titik nama lengkap, NIDN, dan tis prodi home base. Untuk konstruktor alternatifnya yaitu dosen LB string, nama lengkap, string, NIDN, tis nama lengkap, tis NIDN sama dengan IDN, tis prodi home base sama dengan tanpa data. Nah, bedanya dengan yang dijelaskan oleh Mas Doni tadi dengan mahasiswa, yaitu di kelas dosen ini itu tidak ada validasi khusus ya. Semua datanya itu langsung diterima karena penggunaan name konstruktor atau konstruktor alternatifnya itu tetap memberi kemudahan karena kita tidak perlu mengetik home base secara manual. Nah, untuk dosen TRPL, TRK, dan BSD itu sama seperti yang tadi. Nah, kita lanjut ke metode informasi yaitu void informasi dosennya. Nah, untuk void informasi dosen ini fungsinya itu untuk menampilkan data dosen yang sudah diinputkan tadi, yaitu di dosen string tadi, yang kelas dosen tadi maksudnya. Nah, jadi itu dengan perintah print tis nama lengkap dengan NIDN, tis NIDN, maka nanti outputnya akan menampilkan data-data dosen LB luar biasa, dosen TRK, dosen TRPL, dan dosen bisnis digital. Nah, untuk penjelasan fungsi mainnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Untuk waktu dipersilahkan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya sekarang saya akan masuk ke bagian terakhir, yaitu fungsi utama main. Fungsi main adalah pintu masuk dari program Dart. Artinya begitu program dijalankan, bagian inilah yang pertama kali dipanggil. Nah, di dalam fungsi main ini, kita membuat objek-objek mahasiswa dan dosen, lalu menampilkan informasinya. Yang pertama ada objek mahasiswa, seperti yang ada di dalam program tersebut. Mahasiswa 1 dibuat menggunakan default konstruktor. Jadi, data yang dimasukkan tidak langsung diterima mentah-mentah. Program akan mengecek dulu apakah NIM yang dimasukkan sesuai aturan, panjang 12 digit dan kode tertentu. Kalau sesuai, data mahasiswa disimpan. Kalau tidak sesuai, NIM otomatis berubah jadi tidak valid. Sedangkan mahasiswa TRPL, mahasiswa TRK, mahasiswa BSD dibuat menggunakan named konstruktor. Bedanya kalau pakai named konstruktor, kita tidak perlu repot-repot mengisi prodi secara manual. Dengan cara ini, kode lebih praktis dan lebih aman karena sistem sudah otomatis menentukan prodi berdasarkan konstruktor yang kita pilih. Selanjutnya ada objek dosen. Objek dosen di sini juga ada dua jenis konstruktor yang dipakai. Ada dosen 1 menggunakan default konstruktor sehingga semua data nama, NIDN, dan prodi harus diisi manual. Sedangkan seperti dosen LB, dosen TRPL, dosen TRK, dan dosen BSD menggunakan named konstruktor.
di sini sistem langsung memberikan nilai devalute pada prodi home base-nya. Artinya untuk dosen Nemet konstruktor berfungsi sebagai shortcut atau jalan pintas agar kita tidak perlu mengetik ulang nilai home base setiap kali membuat objek-objek. Setelah objek dibuat, data ditampilkan menggunakan metode yang di dalam masing-masing kelas. Untuk mahasiswa dipanggil dengan informasi mahasiswa. Untuk dosen dipanggil dengan informasi dosen. Contohnya ada print data mahasiswa, mahasiswa 1, mahasiswa TRPL, mahasiswa TRK, dan mahasiswa BSD. Selanjutnya ada data dosen, print data dosen. Dengan cara ini, hasil yang keluar di layar jadi lebih rapi, jelas, dan langsung bisa menunjukkan perbedaan. Kalau NIM tidak valid, program akan menampilkan pesan informasi tidak valid. Kalau data tidak valid, program menampilkan informasi lengkap nama NIM, prodi, dan angkatan. Hal yang sama juga terjadi pada dosen. Setiap objek dosen akan menampilkan nama, NIDN, dan prodi home base-nya sesuai konstruktor yang dipakai. Demikian penjelasan dari saya mengenai fungsi main dan kesimpulan dari program-program ini. Untuk mengenai outputnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Saputra. Oke, terima kasih. Selanjutnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita run, coba. Sebentar, kita pakai terminal saja. Dengan perintah run praktikum 2. Nah, nanti akan menampilkan data mahasiswa sesuai dengan yang ada di fungsi main, void main, dengan ketentuan ID sama ya, ID, NIM, angkatan, dan data dosen. Nah, ini tidak ada yang error ya, soalnya sudah sesuai dengan konstruktor yang sudah ditentukan. Beda cerita kalau nanti ini kita ubah pada digit 5 tuh 0. Bentar ya, 0 1 2 3 4 5. Nah, pada ini kita ganti 10 misal. Nah, kalau ini kita ganti, maka ini harusnya akan terjadi tidak valid. Aduh, lemot. Nah, maka di sini akan tampil terprint informasi tidak valid. Soalnya tidak sesuai dengan konstruktor yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada informasi dosen. Oh, informasi dosen tidak ada fungsinya ya. Jadi cuma ada ada tanpa data ini. Selanjutnya kita memanggil objek dosen dengan ketentuan ini sesuai dengan yang ada di void main ini pada dosen. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Jika sudah diinputkan prodinya, maka akan tampil prodi home base-nya TRPL. Nah, jika tidak ada prodi, tidak diinputkan prodi, maka akan tampil prodi home base-nya tanpa data. Sesuai dengan konstruktor utama, konstruktor alternatif yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu ya. Coba ini tak ganti pada dosen 1. Dosen 1 ini tak kosongin, teman-teman. Ini tak kosongin. Oh, error ya. Nah. Oh, kenapa error? Karena ini termasuk
pada konstruktor utama. Nah, pada konstruktor utama ini harus menginputkan nama lengkap, NIDN, dan prodi home base. Jika prodi home base-nya ini dihapus, maka akan terjadi error. Tidak bisa. Lain cerita, jika yang saya hapus atau yang saya tambah pada ini, oh ini otomatis ya teman-teman ya. Berarti kalau dosen dosen TRPL, kita input dosen TRPL pada konstruktor dosen TRPL, maka otomatis terisi di sini dosen TRPL ini ya, akan langsung tampil. Nah, jika pada konstruktor umum kita harus menginputkan secara manual seperti ini, baru bisa tampil. Siren ya. Nah, maka di sini akan berubah. Kalau di TRPL ini kita tambah TRK misal, harusnya error, soalnya nggak sesuai dengan konstruktor yang sudah ditentukan, yaitu konstruktor dosen TRPL, name konstruktor. Mungkin seperti itu teman-teman. Untuk penjelasan praktikum kali ini, mungkin langsung ditutup ya ini ya. Saya mau mata kuliah pemrograman berbasis objek. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.